Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magita Radian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks diskusi. Dalam teks diskusi ini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian teks diskusi. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, struktur. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan. Sebelum ke pengertian teks diskusi, kita juga harus mengetahui arti dari kata diskusi itu sendiri. Diskusi memiliki arti sebagai sebuah pertemuan ilmiah, sekaligus media bertukar pikiran dan pendapat antar pihak terkait suatu masalah atau isu. Jadi, teks diskusi adalah sebuah media yang digunakan untuk melakukan pencatatan terhadap hal-hal penting yang menyangkut suatu isu atau masalah dalam pertemuan ilmiah tersebut. Teks diskusi sendiri biasanya berisi dalam wujud pendapat yang disampaikan oleh berbagai pihak, dari persetujuan hingga penolakan. Pada dasarnya, teks diskusi merupakan pengembangan dari argumen terhadap suatu isu atau masalah. Maka, tak heran jika pada pelaksanaan diskusi itu sendiri akan membahas mengenai isu atau masalah yang sedang hangat dibahas di masyarakat. Kebanyakan kegiatan diskusi menghadirkan dua ahli di bidang yang sama atau para ahli yang memiliki kepakaran terkait pembahasan. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan teks diskusi. Tujuan teks diskusi sebagai teks yang menyajikan berbagai pendapat, sudut pandang atau perspektif yang beragam terkait pembahasan dari isu atau masalah. Tidak hanya itu, dalam beberapa kesempatan, pihak yang melakukan diskusi juga menjadikan diskusi sebagai media atau tempat untuk menguji gagasan yang mereka kuasai selama ini. Pengujian gagasan dalam diskusi dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung kepada pihak yang kemungkinan berbeda. Pengujian gagasan atau pertukaran pendapat ini merupakan hal yang baik dalam komunitas kependidikan. Hal itu dikarenakan bisa merangsang pengetahuan baru yang berasal dari orang lain. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai struktur teks diskusi. Teks diskusi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama, pendahuluan, isi, lalu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan atau yang disebut isu. Isu dapat diartikan sebagai salah satu unsur dari teks diskusi yang memuat berbagai gambaran atau fenomena mengenai masalah yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan diskusi. Poin penting pada bagian pendahuluan ada 3. Yang pertama, terdapat suatu pernyataan untuk membatasi topik yang dibahas. Yang kedua, mengandung latar belakang topik yang dibahas. Dan yang terakhir, menyoroti sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Dalam sebuah teks diskusi, isu seringkali berangkat dari masalah yang sedang dihadapi oleh banyak orang. Masalah tersebut biasanya masih bersifat kontroversial, sehingga menjadikan sebuah polemik di masyarakat. Lalu yang kedua ada isi atau rangkaian argumen. Sebelum melakukan diskusi, bisa dipastikan bahwa setiap anggota yang akan mengikuti diskusi pasti memiliki alasan atau latar belakang di balik pendapat yang disampaikannya. Pendapat yang disampaikan biasanya memiliki maksud terkait solusi dari permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Beberapa syarat argumen dalam sebuah kegiatan diskusi yaitu: yang pertama, rangkaian argumen memuat ide pokok atau pendapat yang berasal dari pihak pendukung maupun pihak penentang secara logis. Dan yang kedua, rangkaian argumen harus disampaikan menggunakan bahasa yang persuasif atau mengajak. Rangkaian argumen memiliki fungsi sebagai isi atau inti dari teks diskusi. Rangkaian argumen sendiri dapat dipahami sebagai struktur terpenting dari teks diskusi yang mengandung berbagai pernyataan dan alasan logis dari berbagai pihak. Argumen dan pendapat dalam teks diskusi juga dapat digunakan untuk menolak atau mendukung suatu pendapat terkait masalah yang sedang dibahas. Struktur teks diskusi yang terakhir adalah simpulan. Simpulan atau saran dapat dimaksudkan sebagai hasil dari rangkuman argumen yang telah disampaikan, mulai dari rekapitulasi hasil, rekomendasi, hingga solusi terkait masalah atau isu yang telah dibahas. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan ketika menyusun simpulan atau saran yaitu: yang pertama, simpulan atau saran harus memuat argumen dari sisi pro dan kontra. Yang kedua, simpulan atau saran menunjukkan evaluasi argumen yang paling efektif. Dan yang terakhir,
Simpulan atau saran harus berisi rekomendasi atau jalan tengah yang tidak memihak terhadap persoalan yang dibahas. Lalu pembahasan mengenai teks diskusi yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks diskusi yang perlu diperhatikan, yang pertama, konjungsi pertentangan, yaitu kata atau ungkapan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi pertentangan dapat dilihat dari kata sedangkan, tetapi, dan melainkan, yang mana penulisan konjungsi ini harus didahului dengan tanda koma. Yang pertama, penggunaan kata sedangkan. Penggunaan kata sedangkan ketika menyampaikan argumen dalam diskusi, yaitu harus menggunakan kalimat yang subjeknya berbeda. Contohnya seperti dalam kalimat, Amir akan belajar bahasa Indonesia, sedangkan Farhan akan belajar bahasa Inggris. Terdapat koma sebelum kata sedangkan dan terdapat subjek yang berbeda pula. Lalu yang kedua, pada kata tetapi. Tetapi menjadi salah satu konjungsi pertentangan yang dapat digunakan ketika melakukan diskusi. Konjungsi ini biasanya terletak di dalam kalimat yang memiliki subjek sama dan dapat dipasangkan dengan kata tidak. Contohnya seperti, Gina berkeinginan ke Bali, tetapi tidak memiliki waktu luang. Terdapat kata tidak di pertengahan kalimat. Lalu yang ketiga, kata melainkan. Konjungsi melainkan bisa digunakan dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek yang sama dan dipasangkan dengan kata bukan. Yang bisa dipasangkan dengan kata bukan. Contohnya seperti, dia bukan seorang guru, melainkan seorang dosen. Lalu yang kedua ada konjungsi perbandingan, yaitu merupakan kata atau ungkapan yang dapat menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan. Konjungsi perbandingan dapat dilihat dari beberapa kata, seperti kata lebih dan kata daripada. Penggunaan dari konjungsi perbandingan adalah untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, konjungsi perbandingan lebih hanya dapat dipasangkan dengan konjungsi perbandingan daripada. Contoh dari penggunaan konjungsi perbandingan yaitu Haris lebih menyukai kopi daripada teh. Terdapat perbandingan di dalamnya. Baik, sepertinya sudah semua pembahasan saya bahas mengenai teks diskusi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.